Ciri-ciri pedagang yang pakai pelaris banyak, karena penglarisan itu banyak jenisnya ya. Ada yang memakai tumbal, ada yang aman. Biasanya dia ekstrim ya, yang pakai segala liur pocong lah, atau mungkin liur kuntilanak. Dalam jangka panjang, hal seperti ini akan membahayakan si pemakan bakso, karena sudah jelas dia memakan aura negatif. Jika Nyai Dewi Rantian hanya melihat soto yang sudah dibawa pulang, lain lagi cara Bunda Dewi Amba. Spiritualis yang banyak menangani masalah pengasihan ini datang langsung ke sebuah warung bakso, berbincang dengan penjualnya. Banyak yang menarik dari warung bakso khas Wonogiri itu. Salah satunya perjalanan bisnisnya yang sudah dirintis sejak 20 tahun silam. Sang pedagang berkisah banyak suka duka, pasang surut, serta perjuangan yang tidak mudah. Namun demikian, ia mengaku tak terlalu tertarik untuk melengkapi dagangannya dengan penglaris. Pak De, saya mau beli bakso nih sama Pak De. Pak De, udah berapa lama jualan bakso? Udah sekitar 20 tahun. 20 tahun. Berjalan lancar atau ada sandungan? Ya kadang-kadang sandungan, kadang-kadang lancar, nggak tentu. Pak De, boleh tanya nggak, maaf nih, Pak De pernah nggak terlintas pengen pakai pelarisan atau gimana gitu Pak De? Ya pemikiran pelarisan sih, ya cuma ya ini saya jalanin seperti biasa aja, nggak pakai itu. Jadi seiring berjalan waktu aja ya Pak De ya. Baksonya nih Pak De bikin sendiri atau gimana Pak De? Sendiri, dagangannya bikin sendiri. Alhamdulillah, dengan racikan rahasia ya Pak De? Ya itu pasti, namanya orang dagang makanan harus ya, ada racikan masing-masing. Untuk memastikan baksonya aman dari anasir gaib, Bunda Dewi Amba membawanya pulang. Setelah dicicipi memang terasa enak. Dan setelah dilihat menggunakan kepekaan batinnya, ada jejak penglaris di dalam bakso tersebut. Yang terasa bumbunya ya ini memang bumbunya sudah enak ya. Nah biasanya pelarisan yang ada pada bakso atau pada makanan lain, kalau di sana kita makan enak, sementara kita bawa pulang itu rasanya akan beda seperti kita makan di sana. Jadi lebih asrep. Nah, kalau ini pakai pelarisan, tetapi pelarisannya masih aman ya, artinya masih media minyak atau juga media-media yang tidak membahayakan kita. Tidak semua warung bakso itu ada pelarisnya ya. Kalau Bunda lihat sih yang tadi ada pelarisnya, karena tempat itu kan sepi pada dasarnya, tapi dia berjualan cukup laris ya. Ada pelarisnya tapi tidak yang membahayakan. Jadi masih wajar lah, pelarisan yang masih wajar. Dia seperti pemakai media itu macam-macam ya, mungkin dia pakai media minyak, mungkin juga dia pakai media yang ditiupkan ke bumbu, atau mungkin dengan air yang diberi jampe-jampe supaya dagangannya itu lebih enak dan bisa membawa kelarisan pada dagangannya. Selain ada tanda-tanda memakai penglaris, di sekitar warung juga muncul eksistensi makhluk halus. Namun Dewi Amba melihat makhluk halus tersebut tidak ada hubungannya dengan warung, karena memang tempatnya yang sudah sejak lama dikenal angker. Makhluk halusnya tadi ada, tapi yang Bunda lihat makhluk halus tadi itu bukan dari pelarisan, tapi memang dari lingkungan ya. Dari lingkungan itu kan depannya itu juga memang hutan, belakangnya juga kan hutan ya, di situ tebing. Jadi
wajar kalau ada makhluk-makhluk yang seperti pocong atau kuntilanak, itu sudah biasa. Kalau Bunda lihat sih tempat tadi aman, tidak ada jin-jin yang penarik atau makhluk-makhluk halus supaya menarik para pembeli ya gitu, memikat pembeli. Yang Bunda lihat tadi sih aman, tidak ada. Walaupun di situ ada makhluk halus ya, tinggi besar, tapi itu bukan dari bakso ya. Memang tempatnya itulah yang memang agak cukup wingit. Di kalangan para pedagang dikenal beberapa jenis penglaris. Mulai dari yang biasa-biasa saja hingga yang mendekati pesugihan lengkap dengan tumbalnya. Meski disebut penglaris, namun ada pula yang memiliki efek buruk bagi pembelinya. Misalnya saja liur pocong yang membuat sang pembeli menelan aura negatif dari liur makhluk halus. Sejumlah ciri sejatinya bisa dipakai untuk menelisik sebuah warung memakai penglaris atau tidak. Ciri-ciri pedagang yang pakai pelaris banyak, karena penglarisan itu banyak jenisnya ya. Ada yang memakai tumbal, ada yang aman. Ya artinya kalau yang aman itu kan pelarisan putih ya. Dia mungkin pakai dengan mantra ya, dengan jampe-jampe, dengan doa-doa. Kemudian kalau untuk yang pakai tumbal, nah ini yang berbahaya. Biasanya dia ekstrim ya, yang pakai segala liur pocong lah, atau mungkin liur kuntilanak dan sebagainya. Nah ini yang seperti ini yang membahayakan. Artinya membahayakannya apa? Dalam jangka panjang hal seperti ini akan membahayakan si pemakan bakso, karena sudah jelas dia memakan aura negatif atau sesuatu yang bersifatnya ilmu hitam ya. Jadi masuk ke dalam badan pembeli bakso itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pembeli untuk mengetahui sebuah warung memakai penglaris? Untuk orang awam bisa. Jadi begini, kita ini diberikan anugerah oleh Allah sebagai zat rasa ya, ada rasa. Apabila tempat itu beraura negatif, maka kita akan merasakan ada satu kehadiran, atau merasa kok begini ya, ada rasa gelisah atau rasa panas yang berlebihan. Jadi pasti akan ada beda dengan warung-warung yang tidak memakai pelarisan. Apabila itu pakai pelaris, satu ya, pelarisan yang hitam ya tentunya ya, yang air liur inilah itu ya. Kalau mau tidak usah dimakan kalau memang sudah bisa melihat. Tapi seandainya tidak bisa melihat, cukup dengan membaca bismillah, maka kita sudah berlindung kepada Allah. Kerasnya persaingan bisnis membuat banyak pedagang terjebak untuk memilih jalan pintas. Salah satunya mencari penglaris atau malah memakai pesugihan. Jadi hati-hati, karena beberapa penglaris bisa membawa dampak negatif bagi pembeli. Kenali beberapa ciri yang bisa dilihat dan dirasakan saat memasuki warung atau tempat berdagang yang memakai penglaris. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.